يا رب نصلي في مسجد نبينا على المدينة وعلى المدينة. يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد محمد، فهو الشفيع للمؤمنين. يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا مش سبان. يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا مش سبان. ملعونة دنيا كانت وهدانا، محروسة والله أرض المدينة على المدينة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DMI Kota Depok Bapak Kiai Haji Eko Waludi beserta jajaran pengurus DMI Kota Depok, semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, serta kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu para asatizah yang alhamdulillah dapat berkumpul dan dapat bersilaturahmi pada hari ini. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini dinilai sebagai suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa silaturahim, masih bisa bertawajuh, masih bisa bercengkrama dalam agenda kebaikan, yaitu dalam rangka penyerahan bantuan kado. Sebenarnya ini kadonya akhir tahun, ya. Kemarin, tapi diundur jadi awal tahun, ya. Kado akhir tahun bagi guru ngaji, marbot dan imam masjid. Ya. Semoga acara ini dapat bermanfaat, mendapatkan maslahat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para asatizah yang saya hormati, yang pertama saya mewakili daripada Dompet Duafa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran daripada DMI Kota Depok, Pak Kiai khususnya, yang sudi kami silaturahmi kemari. Mungkin kami juga bikin susah gitu ya, minta bantuannya gitu, ngumpulin para asatidz sekalian gitu. Karena pada dasarnya harusnya kami yang datang ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi jalan silaturahmi untuk kita menebar kebaikan yang lebih luas. Mungkin kalau nggak ada wasilah DMI kita nggak ketemu di sini, gitu. Tapi alhamdulillah dengan wasilah DMI kita dapat bertemu di sini. Semoga rezeki kita tambah banyak, tambah persaudaraan. Yang kedua, mungkin kami juga mengucapkan maaf yang seluas-luasnya. Mungkin dalam nanti hal jamuan maupun bantuan yang kami berikan belum maksimal, ya, ala kadarnya lah gitu. Tapi insya Allah kalau kita menerima dengan rasa syukur, Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian kalau ke Depok ini saya sebenarnya merasa pulang kampung gitu. Kenapa pulang kampung? Saya lahir di Priuk, di daerah Priuk, masa kecil. Kemudian saya sekolah lama 6 tahun di Depok. Jadi saya tuh kayak pulang kampung di sini. Jadi kalau daerah Sawangan, Maharaja ya saya udah sering bolak-balik gitu. Jadi Selasa pulang kampung. Jadi kayak kita pulang ke rumah sendiri gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi intibar bagi saya untuk lebih sering silaturahmi ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja sebelum terakhir. Ini beberapa lokasi yang saya datangi. Ada yang nanya iseng. Ada beberapa ada yang nanya, Ustaz, maaf nih, ini bantuan dari siapa? Gitu. Maklum Pak, ini lagi panas-panasnya musim-musimnya gitu ya. Nah itu, nah ini saya kasih klarifikasi dulu nih, ya, biar nanti nggak salah paham gitu Ustaz. Ya jangan sampai nanti ada obrolan yang gak enak gitu. Jadi ini murni dana daripada musaki dan donatur dompet duafa. Bukan dari partai, bukan dari perorangan, atau bukan dari caleg. Murni dari dana zakat, infak, sedekah yang dihimpun oleh dompet duafa, kemudian disalurkan kepada masyarakat berbentuk program. Seperti itu ya. Dan kita tidak pernah spesifik apakah ke ini, ke itu, enggak. Kita sifatnya moderat, kemana saja. Enggak kepada satu fasis pemahaman, enggak. Kita semuanya masuk. Ya. Jadi dompet duafa sendiri orang macam-macam. Saya misalkan Amalia nggak untuk ulama kalau saya Amalia saya. Tapi ada teman juga orang Persis ada, orang Muhammadiyah ada, Salafi juga ada. Jadi majemuk dan kita mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz, Program Manajer dari Dompet Duafa, beserta tim ada Mas Cipto, ada Mas Alvin ya. Dan juga ada Mas Ahmad Kurniawan, lengkap Pak ya tim ini. Yang saya hormati juga pengurus DKM Masjid Baitul Salam, Pak Doni mewakili saya Pak, karena kebetulan saya juga yang kita bilang yang saya hormati ketua DKM karena bisa setuju juga. Tidak ada Pak Doni yang mewakili. Yang saya hormati juga pengurus DMI Kota Depok, ada sekretaris DMI Kota Depok Ustaz Sutrisno. Juga ada dari kecamatan Pak Haji Ahmad, Pak Haji Musudi, ada juga Haji Agus Herman, ada Ustaz Desi, Ustaz Safei, banyak yang juga dari pengurus DMI, udah ada Ustaz Absor juga, pengurus DMI, ada Ustaz Saudin, Ustaz Surya juga, banyak juga di dalam kebetulan juga memang pengurus DMI juga banyak yang sebagai juga, imam juga, memang kita memang milih pengurus yang memang aktif di masjid juga Pak. Itu apakah saya waktu menjadi DM juga karena pengurus DKM juga sangat juga. Yang saya hormati juga para marbot, para guru ngaji, para imam masjid, selalu semangat Pak ya, pemakmur masjid gitu Pak ya. Tanpa bapak-bapak sekalian masjid kurang berjalan gitu ya Pak ya. Kemudian sebagai pemakmur masjid ini hari ini kita bersyukur sekali ya, ada semacam perhatian dari Dompet Duafa gitu Pak ya. Ini ada semacam apresiasi, saya dari ini mengucapkan terima kasih ya, kepada Dompet Duafa atas perhatiannya. Nanti kita di DMI Kota Depok itu pada awal saya menjadi pengurus itu pernah diundang rapat dengan pendapat dengan DPRD Kota Depok ya. Jadi terkait dengan perda tenaga kerjaan. Memang waktu itu kita usulkan juga sama Pak Ustadz ya. Ada 3 profesi yang kita usulkan supaya mendapat perhatian lebih gitu ya. Jadi ada marbot,
guru ngaji dan imam. Artinya kalau sebenarnya kalau perdanya sudah diteken gitu ya, itu harusnya ada perhatian gitu ya. Coba kita tagih gitu ya. Dan waktu itu saya dengar tiga-tiganya memang dimasukkan. Tinggal apakah sudah dimulai gitu ya, semacam insentif gitu ya, seperti yang di DKI Jakarta. Ini kan perda ya, peraturan ya. Coba kita nanti lakukan. Kita berharap supaya juga lebih bersemangat lagi nih dalam memakmurkan masjid gitu ya. Jadi kalau ya ini memang motonya memakmurkan ya, memakmurkan masjid. Tapi yang utama kita memakmurkan dulu Pak. Jadi sebagai apresiasi aja mungkin hari ini sedikit kita dimakmurkan karena bekerja di masjid. Padahal pastilah ini dari dokter apa. Ini memang DMI itu selalu berupaya untuk bisa memberdayakan masjid, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, tempat berfungsi sosial dan juga ekonomi. Dan mudah-mudahan juga hari ini kerjasama dengan Dompet Duafa ini sebagai permulaan ya. Kita mungkin bisa berkolaborasi supaya bisa memberdayakan masjid, supaya lebih bermanfaat ke masyarakat sekitar gitu ya. Karena saya lihat potensinya juga sangat luar biasa. Dan saya juga ingin juga sebenarnya masjid bisa berdaya bersama-sama gitu. Karena kadang-kadang saya lihat ada masjid-masjid yang saldonya itu besar ya, tapi juga ada masjid-masjid yang untuk bayar mati juga kadang-kadang agak susah gitu ya. Ini juga tantangan kita Pak dari di DMI Kota Depok. Kita berharap semua bisa saling membantu gitu ya. Sehingga hal-hal yang misalnya seperti kita lihat di sosial media, ada masjid yang nggak bisa membayar khotib, akhirnya nggak ada jumatannya, itu kan ironis sekali gitu ya. Itu dominasi Pak ya. Jadi ini jadi kita para guru ngaji itu kan ya, apalagi guru ngaji gitu Pak ya. Ini menjadi perhatian kita juga. Tentunya sebagai ormas YMI juga tidak bisa bekerja dengan sendiri. Nah, kita juga bermitra dengan pemerintah, termasuk juga dengan organisasi lainnya seperti BD gitu ya. Nah, kita juga sempat datang juga ke perusahaan-perusahaan, ke bank juga. Ayo loh, kita bareng-bareng, karena memang masjid sebagai pusat peradaban supaya kita lebih hidup gitu ya, bermasyarakat, bersosial, dan lebih terarah gitu ya. Karena menurut saya memang backgroundnya itu memang pendidikan umum gitu ya. Dan dalam pendidikan umum itu kadang-kadang ada sesuatu yang kurang gitu Pak ya. Jadi mungkin Bapak-Bapak udah lihat di TV gitu ya, orang-orang pintar berdebat semuanya gitu Pak ya. Kurang ada, kurang yang sebenarnya itu harusnya bisa dilengkapi dari masjid. Yang tadi tidak sekedar untuk tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat pendidikan. Anak-anak bisa melakukan apa aja di masjid, diajarin bagaimana sebaiknya beradab dengan orang tua, dengan sesama. Yang dalam saat ini itu sepertinya sudah hilang gitu ya. Paling dengan adanya sosial media, ini tantangan berat juga nih buat masjid supaya mendatangkan orang-orang itu ke masjid gitu ya. Sekarang tuh lebih suka di kamarnya sendiri, sudah ada komunitas sendiri gitu ya. Dan ini menjadikan hubungan dengan yang lain itu agak berkurang. Seperti kemarin itu ada karena kurangnya mungkin pemahaman agama itu gimana pada waktu kita melantik DMI kelurahan di Selondong ya, Tapos ya, yang Pak Ustadz itu Tapos itu. Ada orang tua membunuh anaknya, lagi ada anak yang membunuh orang tuanya. Itu kan masalah-masalah sosial gitu ya. Dan ini mungkin peran masjid itu ya harus mulai dikedepankan sehingga hal-hal seperti tadi masyarakat masalah-masalah soal itu bisa diatasi. Dan hari ini kita bersyukur mudah-mudahan para pemakmur masjid, para guru ngaji, para imam, para marbot sedikit
bergembira gitu ya, artinya kita ada perhatian buat mereka. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bersemangat. Saya berharap pada Wafa kita bisa berkolaborasi lagi dan susun سيفرج عنك هما وترى كل السرور فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة